Apakah pemirsa tahu prestasi SBY kala itu? Pertama, katakan tidak pada korupsi, maka hasilnya atau prestasinya adalah kader Partai Demokrat beramai-ramai masuk jeruji besi. Kedua, pembangunan infrastruktur yang merata, maka hasilnya atau prestasinya muncullah proyek-proyek mangkrak yang menganga di mana-mana. Itulah prestasi yang dibangga-banggakan atau yang diagung-agungkan oleh AHY, manusia yang ngebet, punya jabatan, tapi tidak bisa bekerja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Indonesia merupakan negara demokrasi yang sangat besar. Oleh karena itu, pesta demokrasi di Indonesia seringkali menjadi sorotan di dunia. Bulan Februari 2024, insya Allah kita akan melaksanakan pemilihan umum atau pemilu yang di dalamnya ada pemilihan legislatif atau pileg dan pemilihan presiden atau pilpres. Tahun 2024 kita akan memilih presiden dan wakil presiden sehingga dapat dipastikan bahwa kita akan memiliki presiden dan wakil presiden yang baru. Pileg dan pilpres ini tentu akan menarik perhatian karena prosesnya begitu panjang dan cukup rumit yang melibatkan hampir seluruh masyarakat di Indonesia yang berjumlah ratusan juta orang ini. Sejarah pun mencatat bahwa Partai Demokrat yang didirikan oleh mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pernah berjaya selama 1 dekade. 1 kali jadi pemenang pemilu dan mampu mengantarkan kader terbaiknya, yakni SBY, jadi Presiden Republik Indonesia 2 periode. Sayangnya, 10 tahun kemudian, Partai Demokrat mengalami kemunduran dengan prestasi kerja yang sangat dan amat buruk di mata masyarakat Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan perolehan suara yang terus merosot serta menjadi pihak yang kalah di Pilpres sehingga terpaksa harus berada di pihak oposisi. Adanya oposisi merupakan suatu keniscayaan dalam sistem demokrasi. Tetapi berada pada posisi oposisi sama saja sebagai pihak yang kalah. Oleh karena itu, Partai Demokrat pasti tidak mau lagi berada pada posisi tersebut karena cuan hasil korupsi 10 tahun yang lalu saat si Raja Mangkrak berkuasa kini perlahan telah ludes. Bukan hanya bosan, tetapi juga malu jika harus terus-menerus menjadi pihak yang kalah atau pihak yang tidak dianggap ada oleh pemerintahan. Tahun 2024, Partai Demokrat pasti akan bertekad untuk berada di pihak pemerintahan atau pihak pemenang. Pertanyaan saya, apakah semuanya itu bisa terjadi? Mari kita bertanya kepada Padang Ilalang yang ada di Hambalang atau proyek-proyek mangkrak yang ada di daerah kita masing-masing yang ditinggalkan oleh Bapak Prihatin ini. Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu, DPP Partai Demokrat, si Andi Arief meyakini bahwa 2024 akan menjadi tahun kembalinya Partai Demokrat ke kekuasaan. Andi Arief menyatakan bahwa partainya akan kembali duduk dalam pemerintahan setelah 10 tahun berada di barisan oposisi. Jujur ya,
tanggapan saya terhadap pernyataan si Andi Arief yang otaknya udah mabuk dengan sabu-sabu ini, dia pikir urus negara kesatuan Republik Indonesia seperti dia menjalankan bisnis kondom bergerigi, sehingga dengan seenak jidatnya dia mengatakan bahwa 2024 Demokrat pasti akan menang. Apakah ada rakyat Indonesia yang gobloknya udah kelewat batas seperti manusia yang satu ini? Hal ini dikatakan Andi Arief saat menyampaikan manifesto politik. Dia menjelaskan bahwa manifesto politik merupakan suatu pernyataan terbuka tentang tujuan dan pandangan seorang atau suatu kelompok terhadap masalah negara. Ya, kita-kita yang otaknya masih waras harap bersabar saja dengan orang-orang yang sakit jiwanya sudah semakin akut ini. Menurut saya, jika Partai Demokrat ingin kembali ke kekuasaan, maka ada dua hal penting yang harus diperhatikan. Poin pertama, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY selaku Ketua Umum Partai Demokrat harus memiliki elektabilitas dan popularitas yang tinggi, sehingga AHY bisa jadi calon wakil presiden. Karena bukti atau fakta yang masyarakat lihat saat ini bahwa AHY adalah salah satu ketua umum partai politik yang tidak punya prestasi sama sekali. Ketika dia keliling daerah, dia hanya bicara soal prestasi bapaknya dan prestasi Demokrat pada zaman 10 tahun lalu ketika mereka berkuasa itu. Apakah pemirsa tahu prestasi SBY kala itu? Pertama, katakan tidak pada korupsi, maka hasilnya atau prestasinya adalah kader Partai Demokrat beramai-ramai masuk jeruji besi. Kedua, pembangunan infrastruktur yang merata, maka hasilnya atau prestasinya muncullah proyek-proyek mangkrak yang menganga di mana-mana. Itulah prestasi yang dibangga-banggakan atau yang diagung-agungkan oleh AHY, manusia yang ngebet, punya jabatan, tapi tidak bisa bekerja ini. Bila AHY jadi cawapres, maka akan ikut menderek raihan suara partai di pemilihan umum nanti. Makin besar raihan suara, maka makin besar kemungkinan Partai Demokrat untuk meraih kekuasaan. Namun, sayang seribu sayang, sampai hari ini atau sampai sekarang ini, elektabilitas AHY masih sangat rendah karena rakyat Indonesia sudah sadar dan sudah pintar bahwa Demokrat adalah partai politik yang hanya menghabiskan uang negara dan uang rakyat. Partainya yang kaya, namun rakyatlah yang menjadi korbannya. Hal inilah yang membuat si manusia murtad Yohanes Anies Rashid Baswedan pun belum berani untuk mengajak AHY jadi cawapresnya. Jika AHY gagal jadi cawapres di pemilu 2024 nanti, maka sudah dipastikan tuyul-tuyul piaraan di rumah hantu Hambalang akan bersorak gembira. Karena rumah hantu Hambalang itu pasti akan menjadi ikon terseram di Indonesia untuk selama-lamanya. Poin yang kedua, Partai Demokrat harus bekerja keras untuk mengembalikan citra yang pernah tercoreng. Di akhir masa kejayaan, banyak kader Partai Demokrat yang terlibat kasus korupsi. Untuk itu, Partai Demokrat di bawah AHY harus meyakinkan masyarakat jika kini Partai Demokrat lebih berbeda, lebih bersih, dan lebih amanah. Namun jika tidak, maka selamat tinggal Partai Demokrat. Kami yang rakyat jelata pasti turut bersuka cita dan turut bergembira ria. Selamat tinggal Partai Demokrat, dan kami rakyat jelata pastikan bahwa Demokrat akan tenggelam di tahun 2024. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya rakyat jelata
yang bersuara.